Nah ini kemarin tuh baru konser tuh FC. Lihat ya, Meteor Garden, mungkin kalian udah gak relate ya. Itu dulu zaman kakak tuh itu idola gitu ya, filmnya, nyanyiannya. Jadi ada sesuatu yang menarik kan dari idola itu. Nah kalau kita remaja-remaja Kristen pasti punya role model. Dan role model kita adalah Kristus, Tuhan Yesus. Halo semuanya, kembali lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, kenalin, aku Opi selaku host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, sejatinya host gak mungkin dong sendirian gitu ya. Pasti ditemenin yang namanya co-host, biar makin asik, makin kece, dan makin remajanable banget nih. Silakan co-host perkenalin dirinya. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Putri. Aku sebagai co-host di episode podcast kali ini. Oke, kira-kira nih Put, di episode kali ini nih kita mau bahas soal apa sih? Yang tentunya di episode podcast kali ini kita mau bahas yang menarik banget nih Kak, yaitu aktif di gereja tapi jauh dari Tuhan. Waduh, soal-soal gereja gitu kan, emang agak dalam nih judulnya. Nah, kita tuh sekarang udah mengundang narasumber yang udah pasti satu KR kenal, bahkan satu gereja tuh kenal banget nih teman-teman. Boleh kali Kak perkenalin dirinya? Oke, thank you. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gloria Tesalonika yang juga melayani jemaat Tuhan di GKI Citra. Seneng nih bisa ketemu lagi dalam podcast kita bersama hari ini. Iya. Ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Boleh. Oke. Bahas soal aktif di gereja. Mungkin dari teman-teman remaja sekalian tuh tiap minggu ke gereja atau bahkan yang aktivis itu juga ada persiapan gitu ya Kak. Tapi mereka tuh masih gak tahu atau gak ngerti mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan. Kira-kira apa sih Kak arti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Oke, wah ini pertanyaannya deep gitu ya. Jadi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kakak menggumuli hal ini memang ada satu kata kunci yang rasanya ini baik gitu ya untuk kita renungkan. Ini soal pengalaman. Jadi mengalami atau terus bersama dengan Tuhan dalam pengalaman kita. Jadi kalau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu, dia tidak hanya tahu tentang Tuhan, pasti itu baik ya, tahu tentang Tuhan, tahu tentang apa yang secara pengetahuan. Tetapi lebih dalam dari itu, kalau orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia pasti akan punya pengalaman dalam kesehariannya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan itu bukan hanya dari cerita, dari khotbah, itu baik ya, dari ibadah, itu kan setiap minggu ya teman-teman ya. Tapi tadi dalam pengalaman bersama Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Lalu ada yang penting lagi nih, kalau orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan gitu ya, dia itu akan berani datang kepada Tuhan apapun situasi yang dihadapin. Jadi gak keadaannya baik-baik gitu ya, nyaman, enak, fine. Tapi juga ketika dia dalam keadaan lagi hancur, lagi gagal, lagi bergumul, ya dia datang kepada Tuhan. Jadi orang yang punya relasi dengan Tuhan, kalau dalam refleksi kakak pribadi ya seperti itu. Ya gitu. bukan berarti datang ke Tuhan tuh hanya pas kita lagi seneng-seneng aja gitu ya Kak. Iya, pengennya sih gitu ya. Tapi kan kenyataannya susah ya. Oke, ya. Oke, menurut kakak sendiri nih, apa perbedaan antara menjalani pelayanan dan memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan? Waduh, ini makin makin dalam ya. Jadi kalau ngomongin pelayanan apa sih kita ya, apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita ya. Teman-teman melayani ya? Melayani. Saya tahu banget nih ya. Opi di apa nih Opi? Aku Bina. Putri di? Aku juga di Bina. Oh di Bina juga ya. Jadi ini di match kan ya, host dan co-hostnya ya. Jadi pelayanan itu banyak ya. Tadi teman-teman di Bina, lalu ada di bidang persekutuan, ada di peribadahan kan, ada yang jadi liturgos Kak. Banyak sih ya kalau remaja ya. Banyak banget liturgos, kantoria, ya. Terus apalagi pemusik, usher ya. Terus juga pemerhati dan sebagainya, itu baik. Tapi kalau kita tadi balik lagi ke hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sebenarnya bicara soal hati.
gimana hati kita ketika kita melayani Tuhan. Jadi itu rasanya yang lebih spesifik gitu ya ketika bicara pelayanan. Bisa aja sih orang tuh bisa aktif banget, sibuk pelayanan kan, wah tiap hari di gereja gitu ya. Teman-teman enggak kan ya? Ya. Tapi ada yang justru ketika dia punya kesibukan itu hatinya jauh dari Tuhan. Nah itu kan yang ya kalau bisa kita nggak seperti itu gitu ya. Jangan sampai melakukan tugas pelayanan tapi tidak mendapat sesuatu atau hatinya jauh dari Tuhan. Nah jadi kalau kita bicara soal membedakan, tadi kan Putri nanya gitu ya, pelayanan itu aktivitasnya, kegiatannya, tapi hubungan dengan Tuhan sumber sebenarnya dari aktivitas itu. Jadi pelayanan harusnya lahir dari kasih kita kepada Tuhan. Nah hati yang tadi mau terus dekat dengan Tuhan, punya pengalaman bersama Tuhan, dan responnya adalah pelayanan. Itu dari Oke Kak, dari setiap kayak rutinitas remaja gitu yang remaja jalani, pasti kan banyak banget nih yang sekolah sampai malam, kuliah, yang bahkan jadwalnya itu masih susah banget nih diatur gitu kan ya Kak. Nah, kira-kira sebenarnya arti memiliki iman yang hidup gitu, bukan dari sekedar rutinitas itu apa sih Kak? Iman yang hidup ya, Yeah. waduh, iman yang hidup itu kalau saya membayangkan iman itu akan terus mengalami pertumbuhan gitu. Kalau hidup itu kan dia nggak berhenti ya, nggak stuck, nggak diem aja, tapi bertumbuh, bergerak. Dan itu kelihatannya dari apa sih? Dari cara kita hidup sebenarnya. Jadi itu dampaknya pada apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi iman itu nggak hanya ketika kita ada di gereja hari Minggu. Oh kalau hari Minggu kayaknya oke gitu ya. Oh apalagi terus yang khotbah Kak Glo udah langsung ya. Jadi rasanya itu semua fine, baik sekali. Tetapi kesehariannya enggak. Nah sebenarnya kan enggak begitu ya. Setiap hari dalam hidup kita mestinya kita menunjukkan apa yang kita imani. Ya contohnya sederhana sih, ketika kita berkata-kata misalnya, ketika kita bersikap ya, ketika kita berelasi dengan orang yang lebih tua misalnya, atau ketika kita juga ngambil keputusan. Nah itu akan mempengaruhi itu, apa yang kita imani itu nyata dalam keseharian kita. Jadi iman yang hidup itu menurut saya adalah selalu bertanya dalam hati, apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah kita mendengar apa maksud Tuhan sih dari apa yang saya lakukan. Bisa dibilang kayak refleksi dulu gitu ya Kak. Ya. Jadi mengendapkan gitu ya. Kalau refleksi kan nggak main langsung serobot gitu ya, tapi mikirin apakah ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kan bisa jadi kalau kita milih ya di tengah dunia remaja kita, pilihan banyak banget kan. Nah, gimana kita bisa memilih yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu sih. Nah, kan banyak nih remaja-remaja tuh yang aktif di gereja, tapi tuh terkadang tuh kayak merasa menjauh dari Tuhan gitu. Nah itu tuh apa sih yang biasanya bisa membuat kayak gitu gitu? Oke. Pernah yang ngalamin, ada temen mungkin ya. Atau bahkan diri sendiri atau juga. bahkan diri sendiri, ya bener sih ya. Nah teman-teman memang sih ada yang remaja yang bisa jadi dia aktif di gereja, aktif banget gitu ya. Tapi merasa jauh dari Tuhan memang ada beberapa faktor ya. Bisa jadi dari dalam dirinya, dia punya persoalan, dia punya pergumulan yang ya dia masih berproses untuk itu. Tapi juga ada yang ya akhirnya melihat keaktifan di gereja hanya sebagai sebuah hal yang tadi rutin. Oh kalau saya nggak ke gereja nanti gimana? Nah itu jadi dia bergantung bukan dari apa hatinya tapi dari kata orang. Atau kadang ada juga nih harus dengan jujur aktif di gereja karena nggak enak. Iya kan ya, masih aktif nih. Oh karena teman-teman saya udah lu aktif lu gini ya. Tapi sebenarnya hatinya lagi ada something gitu ya. Nah itu jadi memang ya ketika kita mau melayani, mau aktif memang harus menilik hati sih. Hati dia harus doain dan kenapa dia melayani supaya ya tadi ya nggak sekedar aktif tapi kemudian dia malah jauh dari Tuhan. Itu sih kalau yang coba kakak gumuli ya. Jadi kayak ketika gak ke gereja itu gelisahnya tuh bukan karena gelisah jauh dari Tuhan gitu ya Kak. Kesannya kayak aduh
ini ya teman-temanku pada ke gereja, Ya. tapi aku kok nggak ke Masa gereja saya gitu. enggak? Iya, betul. Oke. Ya, baiknya sih mulai mencoba menilik hati itu ya, karena memang kita rindu mau datang ke gereja, mau dapat sesuatu firman Tuhan yang menguatkan kita. Oke Kak, dari kesibukan pelayanan mungkin entah di sekolah ataupun di gereja itu sendiri, kira-kira kesibukan pelayanan itu bisa ngebuat hati kita tuh kelelahan secara rohani gak sih Kak? Dan kenapa bisa sampai lelah gitu secara rohani kita? Oke, wah ini saya mestinya nanya ke kalian juga ya. Pernah juga pastikan mengalami itu? Pasti. Ya, rasanya semua, bahkan termasuk saya pun pasti pernah gitu ya mengalami. Dulu pernah tuh waktu yang podcast kapan ya saya mimpin tentang burnout kan. Burnout ya dalam keseharian juga, dalam pekerjaan, termasuk di dalam pelayanan. Jadi kalau ditanya apakah kesibukan pelayanan bisa membuat kita lelah, dengan jujur kita harus akui itu bisa. Ya, pelayanan baik, tapi kalau nggak diimbangi, nah sekali lagi relasi ya, hubungan yang intim, yang akrab, yang personal dengan Tuhan, ya akhirnya pelayanan bisa melelahkan. Bahkan ekstrimnya nih ya, kalau kasarnya atau pahitnya itu bisa jadi beban. Dan kita kan nggak mau ya, pelayanan jadi beban, itu akan berdampak nggak bagus. Jadi apakah kesibukan pelayanan bisa membuat seseorang lelah secara rohani? Bisa. Kalau dia tidak memaknai lagi arti pelayanan, kalau dia tidak punya hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau dia nggak punya waktu bersama Tuhan, apalagi kita kan di kota Jakarta ya, yang kayaknya 24 jam kurang sehari. Jadi udah sibuk gitu ya. Kita teman-teman, saya ngelihat remaja sekarang dengan kuliah, dengan sekolah, dengan studi di SMP, SMA, itu kakak pernah ya di khotbah, kayaknya kalau saya sekolah sekarang belum tentu lulus gitu ya. Karena memang pelajarannya sulit, waktunya juga sangat padat ya. Nah jadi perlu memang waktu berdiam diri dengan Tuhan. Makanya kita ya bersaat teduh ya, punya hubungan yang baik, berdoa, supaya pelayanan memang tidak membuat kita menjadi lelah atau burnout tadi ya, tapi memang selalu membawa sesuatu kesegaran setiap kita melakukannya itu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, betul. Dan teladan kita sebenarnya Yesus ya. Kalau kita sebagai remaja Kristen pasti kita punya role model nih. Punya idola kan teman-teman? Punya. Siapa idolanya? Dari Kak Ovi dulu deh. Coba. Kalau aku, idolaku tuh sebenarnya Jeremy Owen. Oh, oke. Kalau Putri? Kalau misalnya aku Jadi sih, saya nanya ya, nggak apa-apa. siapa ya? Maudi kali ya, Maudi Ayunda. Oh, Iya. kenapa? Karena tuh kayak dia memang inspirasi banget gitu loh. Oke. Jadi ada sesuatu yang memang diinspirasi kan. Iya. Nah ini kemarin tuh baru konser tuh FC. Lihat ya, Meteor Garden, mungkin kalian udah gak relate ya. Itu dulu zaman kakak tuh itu idola gitu ya, filmnya, nyanyiannya. Jadi ada sesuatu yang menarik kan dari idola itu. Nah kalau kita remaja Kristen pasti punya role model. Dan role model kita adalah Kristus, Tuhan Yesus. Dan kalau kita ingat dalam cerita Injil teman-teman, Yesus juga punya waktu. Kan ada ya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas gitu ya, dia berdoa kepada Bapa, menyepi bahkan ya. Jadi dia juga punya waktu yang memang dikhususkan untuk punya relasi dengan Bapaknya yang sangat mengasihi dia. Nah jadi apa yang menjadi teladan itu mestinya menginspire kita kan ya. Jadi kita punya waktu bersama Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya ya kita tidak menjadikan akhirnya pelayanan itu satu hal yang menjadi beban atau persoalan buat kita gitu. Iya. Oke, menurut kamu sendiri nih, bagaimana tuh cara menjaga hati kita nih supaya pelayanan tuh tetap dilakukan dengan kasih dan bukan hanya kewajiban kita nih, kayak karena kita udah ikut pelayanan nih, jadi kayak kewajiban kita tuh harus dijalankan gitu, tapi kita apa ya istilahnya nggak punya, kayak bingung gitu. bingung itu dari hatinya itu masih belum dapat gitu. Iya, pasti yang pertama harus memaknai arti pelayanan ya.
kenapa sih, kan saya suka tanya ya, kenapa teman-teman remaja melayani? Bukan disuruh ya atau dipaksa. Meskipun bisa jadi awalnya ada yang seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya kan pelayanan itu ungkapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu terlampau baik buat kita. Jadi kalau kita punya pemahaman dan pemaknaan pelayanan seperti itu, mestinya kita bisa melakukannya juga dengan tidak hanya melihat sebagai sebuah kewajiban gitu ya. Jadi kita memaknai dulu apa arti pelayanan. Kalau kita melihat pelayanan itu ungkapan syukur, Tuhan sangat baik, maka pelayanan akan kita jalaninya dengan sukacita sih ya. Dan kalau di GKI kan sukacita dan sukarela itu ya. Teman-teman pasti kan mempersembahkan tidak hanya secara materi. Kalau dalam kelas katekisasi, wah udah pernah katekisasi ya. Iya, persembahan di GKI itu kan persembahan waktu, tenaga, pelayanan gitu ya, kehadiran itu juga persembahan, menjadi anggota gereja juga. Jadi memaknai apa arti pelayanan, ungkapan syukur karena Tuhan baik, dan kita mau merespon dalam persembahan kita kan gitu ya. Jadi ketika kita memaknai arti pelayanan sebagai sebuah ungkapan syukur, maka akan beda sih ketika kita menjalaninya. Bukan lagi lihat sebagai kewajiban gitu ya. Bahkan hati kita juga merasa selalu damai sejahtera, sukacita, lalu happy ketika melayani. Happy ya teman-teman ya. Kelihatan dari mukanya. Muka kita harus selalu bersyukur, bahagia dan sukacita. Jadi ya memang sekali lagi ya, gimana kita memaknai pelayanan, gimana hati kita kepada Tuhan, memang sumbernya satu sih. Gimana hubungan kita sama Tuhan kan. Kalau kita balik lagi tadi ke pertanyaan awal gitu. Oke Kak, mungkin dari teman-teman remaja gitu yang mulai ingin merasa mempunyai hubungan pribadi gitu dengan Tuhan. Cuman kalau dimulai dengan langkah yang istilahnya besar itu kan pasti agak susah gitu ya Kak. Apalagi kalau misalkan tidak didasari dengan disiplinnya mereka untuk memulai hal itu. Nah, kira-kira menurut Kakak langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja ini yang sedang merasa jauh dari Tuhan bisa kembali lagi dekat dengan Tuhan, apalagi yang sudah mengalami lelah secara rohani tadi. Gimananya gitu ya. Gimananya, Kak? Iya, benar sih tadi Opi bilang kalau kadang untuk memulai sesuatu yang besar itu tidak mudah. Makanya selalu kan dipesankan mulailah dari hal yang sederhana, ya hal yang kecil. Gimana membangun hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan kita, ya. Yang pasti dimulai dengan doa pasti ya. Doa kita juga doa yang jujur. Doa yang kadang kan doa tidak mudah gitu ya untuk mengungkapkan kejujuran kita, tapi sesederhana Tuhan saya lagi bergumul. Tuhan saya lagi merasa banyak persoalan, Tuhan saya sulit memilih, Tuhan saya ingin dekat dengan Tuhan tapi tantangannya banyak. Itu kan doa yang memang keluar dari hati gitu ya. Jadi mulailah dengan doa, ungkapkan apa yang kalian dan kita rasakan kepada Tuhan. Lalu setelah itu kita pasti sederhana ya, tadi yang saya sempat sampaikan, bacalah firman Tuhan, renungkan itu. Kalau saya masuk di grup KR itu setiap hari apa tuh ada share. Ya, Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke, apal ya. TFC ya itu renungan. Selalu renungan itu rutin kan. Menurut saya itu baik ya. Jadi selalu di-share, ngingetin. Dan salah satu kebiasaan yang saya lakukan adalah ketika saya membaca sebuah renungan, pasti saya mendapat apa dari renungan hari itu. Nanti saya suka sharing ayat di medsos, bukan untuk kemudian nonjolin diri dan segala macam, bukan, tapi saya mendapat berkat dari firman Tuhan, saya ingin bagikan supaya orang ya siapa tahu juga bisa mendapatkan kekuatan gitu ya, karena saya juga sudah dikuatkan. Sekarang kan banyak ya media-medianya. Kalau kalian sudah baca Teens for Christ, terus pesan firman Tuhan hari ini jangan menyerah. Nah, tulis di notes gitu ya. Terus bisa ditempel, post-it di kamar, jangan menyerah. Maka setiap hari kita tidak akan pernah menyerah gitu ya, di tengah kesibukan kita tetap punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, tempel. Nah, jadi itu hal-hal yang saya pikir itu sangat sederhana ya, dari doa, dari firman, dan yang paling penting tentu saja adalah yuk kita libatin Tuhan setiap hari dalam hidup kita, sebelum sekolah, ketika belajar, mau ujian, sebelum pelayanan, ngambil keputusan, dan selalu ngomong dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tuntun saya. Maka mestinya
kita tetap bisa punya relasi yang baik sama Tuhan. Dari hal yang sederhana tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu. Gitu sih Opi ya dari saya. Oke, emang yang paling penting tuh selalu libatin Tuhan gitu Ya. ya kan dalam setiap perjalanan kita gitu kan. Betul. Oke, gak disangka nih kita udah sampai di pertanyaan terakhir aja. Oh cepet banget. Iya, benar cepet banget. Tapi nih ya Kak, Ya. kira-kira apakah Kakak ada pesan yang ingin disampaikan untuk remaja-remaja yang sedang merasa jauh dari Tuhan adalah secara rohani, meskipun mereka di hari Minggu, setiap minggu tuh mereka aktif di gereja. Oke, kalau merasa jauh dari Tuhan, yang pasti kita harus kembali melihat siapa Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Gitu ya kan, kita sebagai remaja Kristen, kita mengimani Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga sahabat. Kalau saya di kelas katekisasi itu, kalau tanya siapa Yesus, teman, sahabat, sosok yang dekat. Nah, itu kan menjadi kekuatan bahwa Dialah Tuhan kita, tapi juga sahabat kita, gitu ya. Dan itu membuat kita mestinya ketika menjalani hari kita selalu bersyukur kita nggak pernah sendiri, kita nggak pernah ditinggal sendiri. Karena itu kita mesti ya tadi yang membangun selalu hubungan kita dengan Tuhan. Dan dampaknya adalah kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa melayani dengan baik juga gitu ya. Dan ya bisa sih kita sibuk di gereja, tapi udah ada sesuatu yang berbeda di dalamnya adalah karena kita mengucap syukur tadi. Maka pelayanan, apalagi pelayanan kita nggak sendiri kan. Pelayanan kita bersama teman-teman nih, ada komunitas. Saya senang sekali kalau lihat remaja ada acara komunitasnya banyak ya gitu ya. Ntar di foto rame ya. Itu kan berarti kita juga nggak berjalan sendiri ya. Jadi kalau kita merasa jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, lihat siapa Tuhan yang terus berjalan bersama kita, doakan, terus renungkan, lalu responi dengan ungkapan syukur kalau Tuhan itu baik, dan lakukanlah itu di dalam respon kita dalam pelayanan. Ya pelayanan kita nggak sendiri, lagi-lagi ya ada teman kita, ada sahabat, kita jadi teman seperjalanan. Bahkan juga kita ada banyak mentor lah ya, kakak pembimbing lah, pendeta, penatua, terus para sahabat yang mestinya itu membuat kita selalu ketika menjalani hari itu, kita bersyukur, bersukacita, dan kita mau terus dekat sama Tuhan. Ya kayaknya hal-hal yang sederhana itu yang juga pesan kakak buat teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan itu. Ya memang kita nggak pernah tahu sih ya, seseorang itu kan bisa jadi nggak kelihatan ya dari mukanya kan. Dia lagi bergumul, kayaknya dia fine-fine aja gitu, tapi ternyata di dalam hatinya lagi ada pergumulan. Ya sekalipun kita mungkin belum tahu, ya kita doakan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai satu komunitas yang mau bertumbuh bersama ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak untuk pesan yang disampaikan tadi. Ya. Jadi untuk teman-teman remaja, jangan lupa langkah sederhana yang bisa kita lakukan itu tadi ada 3 ya Kak. Berarti yang pertama itu doa. Mungkin setiap dari ketika kita doa, kita gak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati kita gitu ya Kak. Betul. Tapi mungkin Tuhan lebih tahu apa yang kita rasain, apa yang kita bergumulkan. Lalu yang kedua itu baca firman Tuhan. Oke, yang ketiga jangan lupa libatin Tuhan di segala aktivitas yang kita jalani, segala perjalanan yang kita lakukan gitu ya. Oke, aduh nggak nyangka. Saya ikut deg-degan juga. Oke, makasih Kak untuk menjadi narasumber di episode kali ini. Benar-benar kami dapat banyak hal, dan mungkin teman-teman remaja juga dapat banyak pelajaran lah dari episode kali ini gitu. Amin. Mudah-mudahan jadi berkat ya. Sharing kita bersama saling menguatkan. Amin. Oke, teman-teman segitu aja kali ya untuk episode podcast kali ini. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Bye. Dah.